Apakah saya melihat masalah besar secara keseluruhan dalam kasus ini yang belum pernah dilihat atau dibicarakan orang lain? Ya, saya melihatnya. Penulis buku baru tentang kasus pembunuhan di Idaho mengajukan pertanyaan tentang bukti dan pengakuan bersalah Bryan Kohberger. Dan saya pikir saya adalah orang pertama yang Anda tahu jadi sasaran pembicaraan orang. Tapi akan ada yang lain menyusul. Ini belum selesai, ini baru permulaan. Apakah kasus Kohberger bisa kembali ke pengadilan? Saya Angelette Levy, dan ini adalah Law and Crime. Sebelum kita membahas buku baru ini, saya ingin memberitahu Anda tentang sebuah aplikasi yang sudah saya gunakan dan saya sangat suka. Namanya Upside. Aplikasi ini akan memberi Anda cashback untuk hal-hal yang sering Anda gunakan, seperti bensin, belanjaan, dan makanan bawa pulang. Begini caranya. Anda unduh Upside secara gratis. Anda klaim penawaran di salah satu dari lebih dari 100.000 lokasi mereka. Dan Anda membayar seperti biasa dengan kartu kredit. Lalu Anda verifikasi pembelian dan boom, Anda dapat uang kembali. Jadi misalnya saya butuh bensin atau ingin pesan makanan untuk dibawa pulang suatu malam. Saya akan mencari penawaran dari Upside terlebih dahulu. Setelah saya belanja, uang akan muncul di aplikasi saya yang bisa langsung saya transfer ke rekening bank saya. Pengguna setia Upside rata-rata mendapatkan $254 per tahun. Siapa yang bisa mengalahkan itu? Jadi, untuk mulai mendapatkan cashback, klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR yang kamu lihat di layar. Lalu gunakan kode promo CrimeFix untuk mendapatkan tambahan 25 sen per galon di tangki bensin pertamamu. Bryan Kohberger sedang menjalani 4 hukuman seumur hidup berturut-turut di Lembaga Pemasyarakatan dengan Keamanan Maksimum di Idaho atas pembunuhan mengerikan terhadap Maddie Mogen, Kaylee Goncalves, Ethan Chapin, dan Xana Kernodle. Di penjara, dia hanyalah sebuah nomor, 163214. Kohberger mengaku bersalah atas pembunuhan keji tersebut, penikaman yang menewaskan 4 mahasiswa cantik itu pada bulan Juli 2025. Kita semua menyaksikannya terjadi di depan kamera. Pengakuan itu cukup mengejutkan karena tim pembela Kohberger sebenarnya sedang menuju persidangan meskipun kalah dalam setiap permohonan untuk mengesampingkan barang bukti dan upaya terakhir untuk menunda persidangan setelah terjadi kebocoran besar-besaran bukti ke acara NBC Dateline. Penyelidikan terkait kebocoran itu yang saya ketahui masih berlangsung. Kohberger mengaku bersalah. Dia mengatakan bahwa dia melakukan kejahatan tersebut dan melepaskan haknya untuk banding. Meskipun begitu, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di CrimeFix, dia masih bisa mengajukan banding. Sekarang, sebuah buku baru yang tersedia saat Anda menonton ini menimbulkan pertanyaan tentang bukti yang digunakan untuk menangkap Bryan Kohberger. Dan buku itu mengungkap klaim-klaim baru yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Penulis buku ini, Chris Wickham, seorang mantan agen FBI, diberikan akses pada hal-hal yang belum pernah dilihat publik, puluhan ribu berkas dan laporan ahli. Dia menulis tentang hal itu dalam buku barunya, Broken Plea. Sekarang, para ahli dari tim pembela Bryan Kohberger yang sepenuhnya berharap kasus ini akan dibawa ke pengadilan dan terkejut ketika dia mengaku bersalah, bekerja sama dengan Wickham untuk buku tersebut. Hanya 2 orang yang mengizinkan nama mereka digunakan. Mereka adalah mantan agen FBI Chris Holland dan kriminolog Dr. Brent Turvey. Dalam bukunya, Wickham mempertanyakan rantai penguasaan barang bukti terkait sarung pisau K-bar yang ditemukan di samping kaki Maddie Mogen di atas tempat tidurnya. Analisis DNA mengungkapkan bahwa DNA Kohberger ditemukan pada tali kulit sarung pisau tersebut. Turvey mengklaim telah menemukan potensi masalah dengan rantai penguasaan itu beberapa hari sebelum kesepakatan pengakuan bersalah diumumkan. Dan Wickham mengatakan hal itu bisa saja menyebabkan sarung pisau tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti. Sekarang kita tidak tahu apakah itu benar. Biasanya masalah seperti itu diperdebatkan jauh sebelum persidangan dimulai. Chris Wickham akan menjelaskan masalah ini untuk Anda sebentar lagi. Buku itu juga memuat rincian tentang wawancara dengan ibu dan ayah Bryan Kohberger setelah Kohberger ditangkap. Agen FBI mewawancarai Michael dan Marianne Kohberger. Marianne Kohberger memanggil Bryan malaikatku. Dia mengatakan kepada seorang agen FBI bahwa putranya tidak bertingkah aneh saat pulang ke rumah untuk liburan Natal tahun 2022. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak sedang berkencan dengan siapapun dan tidak punya banyak teman. Sepertinya dia tidak tahu tentang masalahnya di WSU. Sekarang, wawancara-wawancara itu sudah saya minta dari FBI dan polisi Moskow. Dan permintaan-permintaan itu telah ditolak. Jadi, saya ingin mengundang penulis buku baru ini, Broken Plea, Chris Wickham. Dia adalah mantan agen FBI. Dia juga pernah bekerja di komunitas intelijen. Chris, terima kasih banyak sudah datang. Saya senang bisa berbicara dengan Anda. Terima kasih.
Bagaimana Anda bisa terlibat dalam menulis buku tentang kasus Idaho ini? Saya baru saja menyelesaikan atau sedang menyelesaikan buku lain tentang kejahatan lain, yaitu kasus orang hilang dari sekitar 30 tahun yang lalu. Dan saya sedang minum kopi dengan mantan rekan FBI. Kami mulai berbicara tentang apa yang sedang kami lakukan, saling bertukar kabar, dan dia menceritakan kepada saya tentang kasus ini. Dan saya belum pernah mendengarnya. Saya tenggelam dalam 2 buku selama 2 tahun, dan saat saya menulis, saya benar-benar fokus pada proyek itu. Jadi dia mulai menjelaskannya kepada saya, dan saya berkata, ya, lihat mereka sudah melakukan penangkapan. Sepertinya buktinya sangat kuat. Ini akan dibawa ke pengadilan. Kenapa saya harus tertarik? Dan memang saya tidak tertarik. Saya lanjutkan saja apa yang sedang saya kerjakan. Lalu dia kembali dan dia bilang, ya mari kita lihat ini. Dan dia mulai menunjukkan kepada saya hal-hal yang telah dia lihat, yang sedang dia kerjakan, karena dia punya akses untuk beberapa alasan. Dan saya mulai menyadari dengan sangat cepat bahwa hal-hal yang saya lihat di berkas tidak sesuai dengan narasi yang sedang banyak dibicarakan. Ini adalah kasus yang sangat disensasikan. Jadi itu membuat saya tertarik. Dan seiring waktu, mungkin selama beberapa minggu, saya melihat semakin banyak dokumen. Saya pun semakin terlibat. Dan akhirnya kami sampai di sini. Apa saja hal yang benar-benar menarik perhatian Anda? Hal-hal yang menurut Anda paling menarik? 2 hal pertama yang pertama kali diperkenalkan kepada saya adalah laporan Paulette Sutton yang menunjukkan kejanggalan, banyak orang akan menyebutnya kejanggalan, tetapi hal-hal yang menonjol karena ada 3 tempat kejadian perkara yang terpisah di dalam rumah ini sendiri. Ini rumah yang besar, 3 lantai, 6 kamar tidur, 3 kamar mandi. Itu adalah kita semua tahu rumah itu. Kamar tidur di lantai 3 terlihat seperti tempat kejadian perkara pada umumnya. Kamar tidur di lantai 2, kamar sana, terlihat sangat-sangat mirip. Ciri-ciri percikan darah, hal-hal yang biasanya Anda lihat dalam penyelidikan pembunuhan seperti ini. Dan kemudian area umum di lantai 2, bagaimana para pembunuh turun dari lantai 3 ke lantai 2, berdasarkan laporan Paulette Sutton, kemudian laporan Dr. Brent Turvey, dan apa yang saya lihat, itu sangat-sangat berbeda. Darah yang telah diencerkan dengan zat yang tidak diketahui, banyak sekali hal yang tampak bermasalah. Lalu, saat saya mulai melihat detail kasus ini, sarung pisau mulai jadi sorotan, dan sarung pisau itu tampak bermasalah. Dari situ, semuanya jadi semakin menarik, dan mengarah pada sebuah pemeriksaan yang akhirnya menjadi buku ini. Mari kita bicarakan, mari kita uraikan sedikit. Mari kita kembali ke darah yang diencerkan dengan zat itu. Kita sudah melihat itu dalam cuplikan kecil dari laporan ahli yang telah dirilis. Dan ini juga dibahas dalam bukumu. Bagaimana mereka tidak bisa menentukan darah itu diencerkan dengan apa? Aku agak bingung soal itu, karena kupikir laboratorium mungkin akan mencari tahu atau bisa mengetahuinya. Tapi apa itu terlalu ala CSI? Menurutku itu memang agak seperti CSI, luar biasa apa yang bisa dilakukan teknologi sekarang. Tapi aku sangat percaya, dan aku membahasnya secara mendalam di buku ini, bahwa masyarakat mengira DNA, analisis DNA, dan pengujian forensik terhadap cairan yang sudah mengering, dalam hal ini cairan serum. Dia menyebutkan lendir dan darah. Itu sangat berbeda dari apa yang banyak orang pikirkan. Jadi laporan laboratorium itu cukup sederhana. Kamu lihat itu seperti sebuah kontinum kan? Jadi kamu mengambil sampel dari tempat kejadian perkara, dalam hal ini baik sampel darah maupun sampel usap, dibawa ke laboratorium dan mereka mengujinya untuk hal-hal tertentu. Pertama, apakah itu darah? Apakah hasil tesnya menunjukkan adanya darah? Jika ya, itu bisa lanjut ke pemeriksaan golongan darah. Itu bisa langsung. Berbagai hal dalam prosesnya, yang akhirnya berujung pada pemeriksaan DNA mikroskopis yang diharapkan dapat mengaitkan sampel tertentu itu ke orang tertentu. Jadi di sepanjang proses itu, banyak hal bisa salah. Banyak hal menjadi membingungkan. Campuran darah bisa sangat membingungkan. Dan dalam kasus ini, mencoba menentukan komposisi kimia dari sesuatu yang akan mengencerkan darah dari darah itu sendiri, karena Anda tidak ingin merusak darah itu sendiri. Jadi saya pikir ada banyak bahan kimia, dan saya bilang saya pikir karena saya bukan ahli kimia, saya bukan ahli kimia forensik, tapi berdasarkan semua yang sudah saya baca di berkas-berkasnya, sepertinya memang begitu. Jika ada komposisi kimia seperti pemutih atau seperti disinfektan tipe Lysol, jika memang begitu, itu mungkin akan meninggalkan zat kimia, sesuatu yang bisa dianalisis secara kimia.
Dalam kasus ini tidak ada catatan tentang itu, yang mungkin mengindikasikan bahwa itu adalah air, tapi tidak ada yang pernah mengatakan. Paulette Sutton dalam laporannya membahas tentang laporan laboratorium yang menyatakan bahwa noda darah ditemukan di area umum lantai 2, di luar kamar tidur lantai 3, dan di luar kamar tidur lantai 2. Itu hampir semuanya ditemukan telah diencerkan dengan zat yang tidak diketahui. Itu kata-katanya, itu kutipan. Dan tentu saja itu langsung menimbulkan pertanyaan, kenapa? Mengapa noda darah di lantai 3 memiliki ciri khas seperti yang diharapkan ditemukan di tempat kejadian seperti itu? Dan mengapa noda itu cocok dengan kamar tidur di lantai 2? Dan mengapa area yang sangat luas ini, dari lorong di lantai 2 melewati kamar tidur, ruang tamu, meja bir pong, lalu naik tangga ke kamar tidur di lantai 3? Mengapa noda darah itu dan jumlahnya sangat banyak? Ada banyak noda darah. Mengapa noda-noda itu terlihat berbeda? Mengapa hasil tesnya berbeda? Mengapa noda-noda itu terbukti memiliki karakteristik yang berbeda? Apa yang terjadi sehingga mengubah komposisi kimia dan karakteristik fisik dari noda-noda darah itu? Dan itu belum pernah dibahas. Tapi menurut saya dan juga menurut beberapa petugas penegak hukum lain yang saya ajak bicara, hal itu menimbulkan pertanyaan yang sangat penting. Lalu kami melanjutkan dari sana. Ya, maksud saya, kalau itu adalah sesuatu seperti pemutih, saya tahu cukup banyak. Saya sudah meliput cukup banyak kasus untuk tahu bahwa itu bisa menghancurkan DNA. Jadi, Ya, selesai. Jadi, itu sangat menarik. Dan akan menarik untuk melihat bagaimana para ahli akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu di persidangan. Mari kita lanjutkan. ya kita tahu itu. Jika kamu ingin membahasnya, kita sudah tahu jawabannya. Oke, kalau begitu coba ceritakan padaku. Paulette Sutton membuat laporannya menjelang akhir penyelidikan sebagai persiapan untuk persidangan. Tanggal persidangan sudah ditetapkan. Laporan ini dirancang dan ditujukan agar jaksa dapat mempresentasikan dan mengatakan kepada juri, lihat foto-foto ini, lihat analisis dari analis forensik Paulette Sutton. Lalu Dr. Turvey datang dan menganalisisnya, dan mereka saling berdebat. Tapi dia sangat spesifik. Komposisi fisik, visual, dan kimia dari noda-noda yang ditemukan di lantai 2 itu berbeda. Cara noda-noda itu sampai di sana cukup jelas. Apa yang terjadi pada noda-noda itu setelah mereka sampai di sana? Atau selama prosesnya masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Sekarang, mari kita lanjut ke sarungnya. Kamu tahu, sarung itu adalah barang bukti yang paling mendekati apa yang disebut smoking gun dalam kasus ini. Maksudku, tanpa sarung itu, menurut pendapatku, tidak ada alasan yang cukup untuk menangkap Brian Kohberger. Maksudku, aku tidak peduli berapa banyak identifikasi kendaraan putih yang kamu punya. Maksudku, itulah alasan yang cukup dalam kasus ini. Jadi, apa saja masalah yang kamu dan para ahli pembela ini temukan dalam laporan-laporan yang sudah diberikan kepada kalian? Apa saja masalah rantai penguasaan barang bukti yang kamu angkat? Kamu tahu, aku baca di buku kalau kamu membahas tentang Talbot, petugas TKP dari polisi negara bagian Idaho itu, dia seperti pemimpin di sana. Dia adalah detektif utama. Dia bilang, seperti di salah satu laporan, katanya dia menemukannya di lantai. Tapi lalu, kamu tahu, itu difoto di atas tempat tidur. Dan dia menulis laporan itu beberapa minggu setelah berada di TKP dan mengumpulkan barang itu. Tapi menurutmu, sepertinya ada lebih dari itu. Jadi, jelaskan kepada saya, menurutmu apa saja masalah rantai penguasaan barang bukti ini terkait dengan sarung itu? Saya ingin menunjukkan bahwa kamu berbicara dengan Dr. Turvey, saya percaya. Atau kamu akan berbicara dengan Dr. Turvey. Dia didatangkan khusus untuk memeriksa sarung pisau itu. Yang pertama kali menarik perhatiannya adalah posisi sarung itu di tempat tidur dalam kaitannya dengan percikan darah. Dan dia melihat perpindahan serta berbagai hal seperti itu. Hal pertama yang saya lihat ketika mulai menelusurinya adalah dalam pengungkapan dokumen atau akses saya ke dokumen yang tidak diungkapkan. Polisi negara bagian Idaho jadi mari kita mundur sedikit. Departemen Kepolisian Moskow yang menangani tempat kejadian perkara. Petugas Nunes membuat afidavit yang kemudian menghasilkan surat perintah penggeledahan. Surat perintah penggeledahan itu membawa unit forensik polisi negara bagian Idaho yang datang dan memproses tempat kejadian perkara. Mereka memiliki formulir standar yang memiliki tempat untuk menulis secara manual detail saat Anda mengumpulkan barang bukti.
Pada barang nomor 14, yang saya yakin ada di halaman kedua laporan, polisi negara bagian Idaho menulis tangan. Saya tidak ingat apakah itu menggunakan pensil atau pulpen, saya rasa itu pulpen, tapi mereka menulis barang nomor 14, yaitu sarung pisau. Tertulis sarung pisau ditemukan di lantai di sebelah korban nomor 3. Jadi hal pertama yang saya pikirkan adalah, mari kita berprasangka baik saja padanya dan katakan bahwa maksudnya adalah ditemukan di sebelah korban di lantai nomor 3. Namun, pada baris berikutnya atau setelahnya, dia secara spesifik menyatakan bahwa Maddie Morgan, tempat pisau ditemukan di bawah pahanya, dia identifikasi sebagai korban nomor 3. Jadi mari kita katakan saja bahwa tidak ada konspirasi di sini sama sekali. Mari kita katakan saja itu yang dia tulis pada saat mengambil sarung pisau. Dan dia bilang itu ditemukan di lantai. Kenapa itu jadi masalah? Siapa yang peduli di mana itu ditemukan? Itu jadi masalah. Karena pada saat dia menulis laporan resmi yang diketik tentang pengumpulan barang bukti, laporan itu diserahkan saya kira pada tanggal 6 Desember. Itu sekitar 3 minggu kemudian, kira-kira 3 minggu setelahnya. Sekarang, dalam laporan itu, tiba-tiba barang itu ditemukan di tempat tidur. Dan itu menjadi masalah yang berbeda. Karena rekaman body cam dari petugas Nunes saat dia masuk ke kamar tidur dan merekam petugas Warner. Tepat di dekat tempat pisau itu seharusnya berada, artinya pahanya sangat dekat dengan pisau itu, dan dia tidak menyebutkannya dalam laporannya. Begitu juga petugas Nunes. Jadi Anda mulai menelusuri pertanyaan tentang sarung pisau itu. Kenapa itu penting? Seperti yang baru saja Anda tanyakan, karena memang benar, saya setuju dengan Anda. Ini bukan soal mobil putih, bukan soal data menara seluler. Sarung pisau itulah yang menjadi bukti paling penting, karena di dalamnya terdapat DNA, dan dari situlah kita mulai. Sekarang berbicara secara spesifik tentang rantai penguasaan barang bukti, banyak orang di luar penegak hukum atau komunitas hukum akan berkata, siapa peduli? Siapa yang peduli dengan rantai penguasaan barang bukti? Kamu peduli karena alasan ini, dan hal ini diajarkan di akademi sejak awal. Ketika seorang petugas mengambil sebuah barang bukti, memasukkannya ke dalam kantong dan membawanya ke laboratorium, terdakwa dan pihak pembela atas namanya ingin dapat membuktikan bahwa barang bukti tersebut tidak dirusak atau diubah di sepanjang proses tersebut. Dalam kasus ini, pisau itu dimasukkan ke dalam kantong. Kantong itu disegel dan ditandatangani. Dari situ, dibawa ke laboratorium kepolisian negara bagian Idaho. Semua ini tercatat dalam laporan. Tidak ada yang aneh dari hal ini. Namun, pada kantong tersebut tidak dilampirkan formulir rantai penguasaan barang bukti. Itu hanya sebuah kantong. Ada barcode di bagian bawahnya. Dan negara bagian Idaho, penegak hukum telah mengatakan berbagai hal tentang itu, tetapi tidak ada rantai penguasaan barang bukti. Kemudian tiba-tiba muncul 2 formulir yang merupakan formulir rantai penguasaan barang bukti tulisan tangan, menyatakan bahwa barang tersebut berpindah dari petugas si Anu ke petugas si Anu, ke laboratorium, ke ruang barang bukti, dan akhirnya ke laboratorium. Jika Anda melihat foto-foto tersebut, bagi kebanyakan orang, termasuk saya sendiri, tampaknya semuanya ditulis dengan pena yang sama, spidol hitam, dan dengan tulisan tangan yang sama. Mengapa itu bisa menjadi masalah? Karena itu merupakan pemalsuan catatan. Dan maksud saya dalam semua ini adalah, jika saya adalah pengacara pembela Ann Taylor atau pengacara pembela lainnya, hal pertama yang akan saya tantang di pengadilan adalah asal-usul sarung pisau itu dari tempat kejadian perkara hingga sampai ke laboratorium FBI. Dan itu adalah jalur yang cukup signifikan. Jadi pertanyaan berikutnya yang sering saya dengar dari orang-orang adalah, kenapa Ann Taylor tidak mengangkat masalah itu sebelum persidangan dan menjadikannya sebuah isu? Dan jawabannya, dan ini adalah jawaban yang sangat-sangat kuat, adalah bahwa dia tidak mengetahuinya. Hal ini baru ditemukan ketika tim menemukan kejanggalan dalam rantai penguasaan barang bukti. Mereka menunjukkannya kepada Dr. Brent Turvey, dan itu akhirnya disampaikan karena dia ada di sana untuk melihat asal-usul sarung pisau tersebut. Dia kemudian menyampaikannya kepada Ann Taylor. Namun, dan semua orang perlu tahu ini karena saya tahu banyak orang membicarakannya, Ann Taylor tidak melihat masalah dengan rantai penguasaan barang bukti ini sampai, menurut saya, 4 hari. Tepatnya 4 hari sebelum Brian Kohberger mengubah pengakuannya. Jadi dia tidak menantangnya karena dia tidak mengetahuinya. Sampai sesaat sebelum dia mengubah pengakuannya. Tapi saya rasa pertanyaan saya adalah, jika dia diberitahu bahwa ada masalah rantai penguasaan barang bukti ini, dan ya ampun, Anda bisa membuka kembali seluruh kasus ini. Maksud saya, mungkin tidak seluruh kasusnya, karena jika itu bisa diperdebatkan di pengadilan, kenapa dia tidak kembali ke pengadilan dan berkata, tunggu dulu,
Kami telah membahas atau kami telah menemukan bahwa ada potensi besar masalah rantai penguasaan barang bukti di sini. Dan kita perlu mengajukan permohonan agar sarung pisau ini dikesampingkan sebagai barang bukti. Karena kami percaya bahwa ada semacam... Dan kami pikir kami memiliki bukti untuk menunjukkan dengan itikat baik bahwa ada masalah rantai penguasaan barang bukti di sini. Dan kami akan mengajukan permohonan ini. Kenapa? Karena kesepakatan pengakuan bersalah sedang diproses dan mereka ingin segera menyelesaikannya dan melanjutkan. Pertama-tama, itu pertanyaan yang sangat bagus dan terima kasih sudah membicarakan hal ini karena dalam menulis buku setebal 430 halaman berdasarkan ratusan ribu data, ini adalah salah satunya. Maksud saya, Anda hanya membicarakan sedikit halaman di buku ini. Banyak orang tidak memahaminya dan tidak ada yang bertanya dengan cara yang bermakna seperti yang Anda lakukan. Tapi saya akan mengatakan dua hal. Pertama, Anda harus bertanya pada Ann Taylor nomor 1. Nomor 2, menurut saya itu sangat jelas. Dr. Tervi, saya berbicara dengan Dr. Tervi saat menyusun buku ini. Tapi saya juga berbicara dengan 3 sumber lain yang terlibat di penegakan hukum atau di pihak pembela. Jadi saya tidak hanya mendapatkan semua informasi ini darinya. Tapi menurut saya, jawaban atas pertanyaan Anda adalah bahwa semua ini tidak terjadi begitu saja. Bryan Kohberger tidak mengubah pengakuannya. Dia bangun, masuk ke kantornya dan berkata, "Saya akan mengubah pengakuan saya dan mengaku bersalah." Hari-hari menjelang kejadian ini diselimuti misteri. Tidak ada yang tahu kapan kesepakatan itu dibuat. Tidak ada yang tahu bagaimana itu dibuat. Dan saya menyebutnya kesepakatan karena alasan ini. Ini adalah penuntutan hukuman mati. Yang sampai hari sidang yang dijadwalkan, seharusnya memang seperti itu. Perubahan yang jelas adalah Bryan Kohberger mengaku bersalah atas 4 tuduhan pembunuhan dengan hukuman penjara seumur hidup. Jadi, hukuman mati tidak lagi menjadi pilihan. Dalam kasus sebesar itu, masuk akal untuk percaya bahwa ada banyak hal yang terjadi antara pihak pembela dan penuntut. Kita tahu tim mitigasi dari pihak pembela terlibat. Jadi maksud saya, menurut saya, jawaban yang jelas untuk pertanyaan Anda adalah memang ada banyak hal yang terjadi. Ann Taylor telah kalah hampir di setiap mosi in limine. Dia kalah dalam sidang, dia kalah segalanya. Dia kalah segalanya. Jadi masuk akal bagi saya untuk percaya bahwa pada akhirnya 4 hari sebelum sidang atau sangat-sangat dekat sebelum persidangan, dia mungkin melihatnya dan berkata seperti yang banyak orang katakan, siapa peduli soal masalah rantai penguasaan barang bukti? Saya sangat tidak setuju. Jika saya pernah membawa sebuah kasus kepada asisten jaksa Amerika Serikat sebagai penuntut, sebagai agen FBI yang membangun kasus, saya pasti akan ditertawakan. Saya pasti akan mendapat pertanyaan serius, mungkin juga masalah disipliner, jika saya menyajikan bukti dengan masalah seperti ini. Sekarang, kenapa itu tidak sampai ke persidangan? Karena dia tidak mengetahuinya sampai akhir. Saya bisa mengatakan itu dengan tegas. Kenapa dia mengambil keputusan itu, saya tidak tahu. Tapi tampaknya masuk akal pada saat itu, karena dia kalah di setiap kesempatan, dan dia telah diberikan sebuah tawaran, dan dia sedang dalam proses menyelesaikannya. Apakah saya tahu itu secara spesifik? Tidak. Tapi apakah saya tahu bahwa itu diajukan di akhir? Orang-orang bertanya, kenapa dia tidak menjadikan ini poin dalam kasus tersebut? Saya tahu itu. Ya, saya tahu itu. Jadi, Bryan Kohberger pada tanggal 2 Juli 2025 masuk ke pengadilan dan ada pernyataan fakta yang disampaikan. Kamu menulis tentang itu di bukumu. Dan mereka menanyakan kepadanya, apakah dia bersalah? Apakah dia masuk ke rumah itu dengan niat untuk melakukan kejahatan pembunuhan? Dan dia menjawab, ya, sebanyak 4 kali. Dia juga mengatakan bersalah sebanyak 4 kali. Maksud saya, Hakim Hipla mengulanginya lagi dan lagi. Ya, maksud saya... Jadi dia pada dasarnya berkata seperti, kalian menangkap saya. Maksud saya ada di ruang sidang. Saya melihatnya. Saya duduk di sana. Dia bersalah, itu sudah jelas. Dia mengatakan ya, dan dia bersalah. Ya. Ya, dia mengatakannya. Dan saya ingat saat Bill Thompson membacakan pernyataan fakta, Saya benar-benar bisa melihat Bryan Kohberger dari atas dengan jelas. Dan dia duduk di sana. Dia hanya menatap Bill Thompson sepanjang waktu. Saya rasa dia hanya berkedip mungkin 2 kali selama itu. Dan memang, dia mendengarkan dengan sangat saksama setiap kata yang diucapkan Bill Thompson. Menurut saya, rasanya seperti dia mendengarkan untuk memastikan apakah semuanya disampaikan dengan benar dan apakah semuanya akurat. Jadi, Anda sudah melihatnya, tapi Anda sudah melihat jauh lebih banyak daripada kami semua. Apakah Anda percaya bahwa Bryan Kohberger benar-benar melakukan kejahatan ini dari sudut pandang fakta?
Saya rasa Anda sudah membaca bukunya, kan? Anda sudah membaca bukunya, atau setidaknya sebagian besar dari bukunya. Saya sudah membaca sebagian besar dari bukunya. Oke, di seluruh buku, di setiap halaman bukunya, saya sudah mengatakan dua hal dengan tegas. Saya tidak punya pendapat, saya tidak punya teori, saya tidak berspekulasi. Saya mengatakan, inilah buktinya, inilah yang terjadi. Dan di halaman-halaman pertama buku itu adalah sidang tersebut. Buku itu mengatakan, Kamu adalah seorang agen FBI selama bertahun-tahun. tapi saya tidak bisa. Oke, jika saya terus terang mengatakan apa yang saya pikirkan, seketika saya merusak semua yang sudah saya tulis di buku itu. Karena ini bukan tentang apa yang saya pikirkan. Tugas saya di sini, seperti yang saya pahami, bukan untuk mengatakan bahwa ini adalah vonis yang salah. Saya bukan corong pihak pembela. Saya tidak mengatakan saya mantan polisi, jadi saya mewakili semua penegak hukum. Yang saya katakan adalah, saya, Chris Wickham, menyatakan, seperti yang biasa dikatakan para pengacara, bahwa dia mengaku bersalah. Dan saya setuju dengan setiap kata yang baru saja Anda ucapkan. Tapi dalam sistem peradilan pidana saat ini, apakah orang selalu mengaku bersalah atas sesuatu karena mereka memang bersalah? Seseorang mungkin berpendapat bahwa kadang-kadang mereka melakukannya untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan pengakuan bersalah meresap ke setiap acara televisi penegakan hukum, setiap buku, segala sesuatu yang pernah Anda lihat dalam hidup Anda, karena orang-orang sering mengambil kesepakatan. Saya tidak di sini untuk berdebat mengapa Bryan Kohberger melakukannya atau tidak, menerima kesepakatan pengakuan bersalah. Dan saya akan mengatakan bahwa saya sangat menghormati fakta bahwa Anda ada di sana. Dan saya menghargai pendapat Anda, apa yang Anda lihat. Saya tidak ada di sana ketika dia mengatakan hal-hal itu. Tapi kita semua tahu dan kita semua sudah membicarakan secara detail tentang masalah sosial Bryan Kohberger. Saya tidak tahu, ini bukan diagnosis, tapi hal-hal, biar saya katakan saja untuk memperjelasnya. Ann Taylor mengajukan mosi in limine dan harus mendapatkan persetujuan Bill Thompson dalam sidang di hadapan Hakim Hipler bahwa pihak penuntut tidak akan menyebutnya sebagai psikopat di pengadilan, benar? Itu adalah catatan pengadilan. Jadi ada persepsi di antara saya, Anda, dan beberapa orang lain bahwa dia bertingkah sangat aneh saat muncul dalam wawancara, saat diberhentikan polisi, dan hal-hal lainnya. Dan saya rasa seseorang yang melihat secara objektif pasti akan berkata, saya tidak tahu apa yang ada di kepala Bryan Kohberger. Dia orang yang sangat-sangat aneh. Jadi melihat perilaku dalam sebuah kejahatan itu penting. Dan saya setuju dengan Anda, menganalisis dia dari sisi perilaku juga sangat penting. Tapi jika Anda akan melakukan itu, Anda harus melihat Bryan Kohberger dan berkata, ada karakteristik perilaku dari kejahatan itu sendiri. Apa yang terjadi pada masing-masing korban. Jadi, apakah itu valid? Ya, poin Anda sangat valid. Apakah saya mengatakan bahwa Bryan Kohberger melakukannya atau tidak melakukannya? Tidak, saya tidak mengatakan itu. Dan saya juga tidak punya pendapat untuk buku ini atau saat berbicara dengan Anda. Apakah saya melihat banyak masalah besar dalam kasus ini yang belum pernah dilihat atau dibicarakan orang lain? Ya, saya melihatnya. Dan saya juga akan mengatakan ini. Saya adalah orang pertama yang menyatukan semua ini dan mengemukakan sesuatu. Tapi saya akan katakan dengan tegas, akan ada buku dan proyek lain yang akan keluar dalam waktu dekat yang akan membahas aspek lain dari kasus ini. Dan saya pikir saya adalah orang pertama yang menjadi sasaran sorotan, yang Anda tahu, yang dibicarakan orang. Tapi masih ada yang lain yang akan datang. Ini belum selesai, ini baru permulaan. Apakah menurutmu ini adalah terakhir kalinya kita mendengar tentang Bryan Kohberger? Seperti yang kamu tahu, bagian dari kesepakatan pengakuan bersalah ini tidak termasuk dia, kamu tahu, memberikan keterangan resmi. Itu tidak termasuk dia memberikan pernyataan di pengadilan. Kamu tahu, dia tidak harus menawarkan apapun. Dia tidak harus memberikan apapun. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa untuk menawarkan informasi pendukung yang membuatku terkejut karena aku mewawancarai Bill Thompson dan aku bilang, kamu bahkan tidak mendapatkan keterangan resmi darinya. Tidak ada apa-apa. Seperti kamu tidak mendapatkan apa-apa. Juga tidak diwajibkan, tidak ada ketentuan apapun. Saya sudah melihat semua pembicaraan dan Hakim Hiplis mengatakan kamu tidak bisa mewajibkannya. Dan saya akan bilang, ya tentu saja memang begitu. Tapi ada beberapa hal tentang Idaho. Kamu tidak bisa mengajukan pengakuan Alford dalam kasus ini. Kamu tidak bisa melakukan beberapa hal tertentu. Dan salah satu hal itu adalah syarat dari kesepakatan pengakuan bersalah bisa saja mencakup pernyataan resmi terdakwa di persidangan. Itu jelas merupakan sebuah opsi. Mereka bisa saja berkata, kami akan mencabut hukuman mati, tapi kamu harus duduk bersama kami. Dia harus duduk bersama kami, Ann Taylor. Dan kami membutuhkan beberapa informasi pendukung. Itu bisa saja sesederhana itu. Di mana dia meletakkan pisaunya? Apa saja? Di mana pakaiannya? Apakah dia mengubur pakaiannya? Kamu tahu, karena kami tahu tentang sekop itu, dan hanya perlu menjelaskan senjatanya. Maksudku,
Kita tidak pernah menemukan benda tumpul yang menyebabkan trauma pada Kaylee. Tidak ada yang pernah menemukan, bahkan tidak ada yang membicarakan fakta bahwa sesuatu yang digunakan untuk menyerangnya telah dibawa keluar dari rumah. Tidak ada yang pernah menyebutkan itu. Dan maksudku, itu jarang sekali disebutkan. Aku sudah bicara dengan beberapa orang. Aku bicara dengan seorang ahli yang mengatakan itu bisa saja semudah menggunakan kebar dengan kepalan tangan. Beberapa di antaranya memang mungkin. Ya, beberapa di antaranya memang mungkin. Tapi itu bukan bagian dari pembicaraan. Ya, maksudku ada beberapa penjelasan untuk itu. Sedera-sedera yang mengerikan itu. Tapi maksudku, aku belum yakin kalau kita sudah mendengar yang terakhir tentang Brian Koberger. Aku sudah mengatakan itu sejak lama. Aku tidak tahu apakah mungkin ada permohonan habeas corpus yang sedang dipersiapkan, tergantung pada hasil investigasi kebocoran Dateline. Dan kita benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan itu. Tapi aku hanya bilang padamu, aku tidak yakin. Semuanya terasa terlalu rapi saja. Dan aku tidak yakin ada sesuatu dalam hidup ini yang benar-benar serapi itu. Aku hanya bisa bilang terima kasih karena aku sudah berbicara dengan begitu banyak orang dan banyak dari mereka sangat-sangat, maksudku, selama seminggu terakhir berbicara di podcast. Dan hal-hal seperti ini, aku sudah berbicara dengan begitu banyak orang cerdas yang sangat terlibat dalam kasus ini selama 3,5 tahun. Dan aku berbicara tentang para pengacara. Aku berbicara tentang orang-orang yang sudah pensiun dari aparat penegak hukum. Aku juga berbicara tentang podcaster yang mengikuti ini, jurnalis lain yang mengikutinya. Kamu adalah orang pertama yang aku ajak bicara, yang memberi gambaran faktual yang bermakna tentang cara kerja sistem peradilan pidana. Dan aku berterima kasih karena kamu membawa pemahaman dan sudut pandang itu. Ajukan pertanyaan. Aku tidak bilang aku punya semua jawabannya. Aku pikir sangat penting bagi kita untuk bertanya. Dan kamu adalah orang pertama yang aku ajak bicara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas itu. Dan aku berterima kasih. Jadi, apakah kamu tahu jawabannya? Aku tahu jawaban dari banyak pertanyaan ini. Aku tahu, dengarkan. Bagaimana kamu bisa tahu? Jadi, Kate, jawab pertanyaanku. Apakah kita akan mendengar lebih banyak lagi? Apakah akan ada lagi dari Brian? Aku tidak akan mengumpat di acara kamu. Tapi emosiku akan terlihat jelas. Dan tambahkan apa saja sebelum kata ya, kan? Tambahkan kata sifat sebelum ya. Aku rasa aku percaya. Berdasarkan apa yang aku tahu tentang orang-orang lain yang sedang mengerjakan sudut lain dari kasus ini, kan? Dan orang mungkin bisa berspekulasi siapa saja mereka. Ada banyak ahli dan ada banyak kemarahan. Ada banyak kemarahan dalam kasus ini dari orang-orang yang bekerja sangat keras mencoba mencari jawaban. Orang-orang yang benar-benar percaya pada pembelaannya atau pada keabsahan penggunaan bukti oleh jaksa sesuai cara bukti itu dikumpulkan. Dan banyak dari orang-orang itu datang kepadaku. Aku tidak mendapatkan semua ini dari satu orang saja. Aku mendapatkannya dari orang-orang berbeda yang aku hormati, yang aku verifikasi dan validasi. Dan orang-orang itu belum selesai. Ini adalah buku yang membawa kita sampai ke titik ini. Masih ada lagi yang akan datang. Aku baru permulaannya. Ini bukan akhirnya. Jadi ada orang-orang yang terkait dengan tim pembela Brian Koberger yang masih bekerja untuk mencoba mengungkap apa yang mereka yakini sebagai kekeliruan peradilan. Mereka tidak percaya dia bersalah. Benar. Ya. Dan apakah kamu tahu apakah para pengacara juga termasuk dalam hal itu? Saya tidak tahu itu. Itu pertanyaan bagus lainnya. Andai saja aku sudah bicara denganmu dari dulu, tapi jawabannya adalah saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak tahu apa yang sedang direncanakan atau diperkirakan oleh Ann Taylor dan staf hukumnya, atau apapun itu. Saya sama sekali tidak tahu apapun soal itu. Saya hanya akan percaya bahwa Ann Taylor mengutamakan kepentingan terbaik Brian Koberger, dan dia sedang mempertimbangkan berbagai opsi. Tapi itu hanya spekulasi saya berdasarkan fakta bahwa dia adalah seorang pengacara profesional. Dr. Turvey sudah mengatakan, saya belum melihat laporannya. Saya hanya melihat apa yang kamu tulis di bukumu. Dan jelas, informasi pengungkapan yang keluar dan dibuka segelnya, kamu tahu, dia akan bersaksi bahwa setidaknya ada 2 pelaku. Ya. Berdasarkan peninjauan Anda terhadap bukti-bukti, apakah Anda meyakininya? Ya. Chris Whitcomb, penulis Broken Plea. Terima kasih banyak sudah datang. Saya sangat menghargainya. Terima kasih banyak sudah berbincang.
Sekarang, penting untuk dicatat bahwa Chris Whitcomb percaya, misalnya Brian Kohberger kembali ke pengadilan dan mencoba mengajukan banding, itu akan menjadi sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya. Saya menghubungi Ann Taylor untuk menanyakan klaim bahwa dia telah diberitahu tentang potensi masalah rantai pengawasan barang bukti dengan sarung pisau K-Bar ini. Pada saat rekaman ini dibuat, saya belum mendapat balasan darinya. Tapi, saya harus menyebutkan bahwa dia belum pernah membalas email saya sebelumnya. Saya akan memberitahu Anda jika dia membalas email yang satu ini. Dan itulah akhir dari episode Law and Crime kali ini. Saya Angelette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.